cukup lama. Begini reaksi bahagia Mauro Zijlstra setelah resmi akan diproses WNI oleh PSSI. Tiba di Indonesia, begini pengakuan mengejutkan para pemain Oxford United. Malaysia tiru Bahrain dan minta hal ini kepada Indonesia. Dan semua kabar penting timnas Indonesia terbaru lainnya hari ini akan kita ulas tuntas di sini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai agar tak ketinggalan informasi penting berikut ini. Sebelum kita lanjut nih men, sampaikan dulu bahwa ada kabar pemain Liverpool sekaligus timnas Portugal, yaitu Diego Jota yang hari ini dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan mobil di Spanyol. Kabar ini sontak langsung menyebar di seluruh dunia. Semua pemain sepak bola menyampaikan rasa sedihnya. Termasuk Cristiano Ronaldo juga sudah mengucapkan bela sungkawa melalui akun sosial media pribadinya. Mari kita doakan semoga Diego Jota beristirahat dengan damai di alam sana. Dan semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari mara bahaya. Jadi jangan lupa untuk terus berhati-hati saat berkendara ya teman-teman. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan informasi terbaru. Kabar pertama, sudah menunggu cukup lama. Begini reaksi bahagia Mauro Zijlstra setelah resmi akan diproses WNI oleh PSSI. Ya, akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu muncul juga. Bapak Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara gamblang mengungkapkan bahwa sosok striker muda Mauro Zijlstra siap diproses WNI secepatnya. Menurut Erick Thohir, Mauro Zijlstra akan dimasukkan ke dalam skuad timnas utama untuk ronde 4 nanti. Dengan umurnya yang masih muda, Mauro juga akan bergabung dengan timnas U23 di kualifikasi Piala Asia bulan September nanti. Reaksi dari Mauro Zijlstra sendiri terlihat sangat senang, mengingat dirinya menunggu cukup lama, lebih dari 2 tahun lamanya untuk menunggu momen ini. Mauro Zijlstra sendiri adalah pemain yang cukup menjanjikan untuk pemain depan. Posturnya yang jangkung serta akurasi yang tinggi membuat para fans timnas terpukau. Menurut kalian, apakah Mauro akan diduetkan bersama oleh Romeni atau justru untuk pelapis oleh Romeni? Komen pendapat kalian di bawah ya. Kabar selanjutnya, tiba di Indonesia, begini pengakuan mengejutkan para pemain Oxford United. Tepat beberapa menit yang lalu, para pemain Oxford United termasuk oleh Romeni dan Marcelino tiba di Jakarta. Kedatangan mereka pun disambut hangat oleh para fans yang ada di sekitar bandara. Terlihat beberapa pemain Oxford United juga sangat kaget sekaligus takjub dengan kehangatan yang diberikan oleh orang-orang Indonesia. Mengingat Ole dan Marcelino pastinya banyak menceritakan tentang bagaimana Indonesia kepada teman setimnya. Maka dari itu tak heran beberapa pemain Oxford terlihat sangat senang setibanya di Indonesia. Apalagi nanti saat di hotel pasti ada ciwi-ciwi yang siap menyerbu mereka. Sambutan kita terhadap tim tamu bisa dibilang tak ada duanya. Banyak sekali yang merasa puas dengan pelayanan serta sambutan hangat yang diberikan oleh Indonesia. Bahkan dulu pemain timnas Jepang sempat mengatakan bahwa berada di Indonesia membuat mereka bahagia. Ya, kita lihat saja beberapa hari ke depan, Mimin yakin para pemain Oxford United juga akan merasakan hal yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Kabar selanjutnya, Malaysia tiru Bahrain dan minta hal ini kepada Indonesia. Seperti yang kalian ketahui bahwa bulan ini Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala AFF U23. Pada ajang ini, timnas Indonesia satu grup dengan timnas Malaysia, yang mana Malaysia berarti akan bertandang ke Indonesia dan menghadapi timnas Indonesia. Maka dari itu, FEM Malaysia meminta keamanan super ketat untuk timnas Malaysia saat di Indonesia nantinya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa rivalitas Indonesia dan Malaysia memang sudah terbangun cukup lama. Jadi bisa dipastikan laga antara Indonesia versus Malaysia akan berjalan cukup panas. Di sisi lain, media Vietnam Soha menilai bahwa timnas Indonesia U23 memiliki pemain yang lebih unggul dibanding negara peserta lainnya. Media Vietnam bahkan yakin Indonesia akan mampu menjuarai Piala AFF U23 nanti. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Selanjutnya, timnas
timnas Indonesia wajib waspada lawan di ronde 4 tidak main-main. Arab Saudi, Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab benar-benar sangat mempersiapkan ronde 4 dengan sangat serius. Arab Saudi dan Qatar bahkan mengikuti beberapa turnamen bersama negara-negara CONCACAF. Qatar bahkan hari ini bersiap melakukan latihan di Austria, yang mana negara Timur Tengah lainnya memang diuntungkan secara persiapan, mengingat mayoritas pemain mereka berasal dari liga sendiri. Berbeda halnya dengan timnas Indonesia, yang mayoritas pemainnya berkompetisi di Eropa. Jadi memang sangat sulit untuk melakukan persiapan untuk ronde 4. Persiapan timnas Indonesia paling dekat adalah saat FIFA Matchday di bulan September. Maka dari itu ronde 4 nanti persaingan akan begitu panas. Pelatih Patrick Kluivert harus segera bekerja menganalisa tim-tim lawan, karena secara data Patrick Kluivert belum memahami sepenuhnya gaya persaingan di wilayah Asia. Sementara ini, sosok Alex Pastor yang sudah terlihat menonton beberapa laga Arab Saudi dan Qatar untuk menganalisanya. Maka dari itu keputusan Erick Thohir memproses Mauro Zijlstra mimin rasa keputusan yang tepat. Kehadiran Mauro Zijlstra bisa menambah kekuatan bagi timnas Indonesia, terlepas nantinya dia akan dimainkan atau tidak. Yang jelas kualitas Mauro Zijlstra patut dicoba jika amit-amit oleh Romeni berhalangan bermain. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia nanti, timnas Indonesia masih memiliki peluang yang cukup besar. Dari segi permainan timnas Indonesia hanya kesulitan melawan Irak saja. Jadi selagi tak satu grup dengan Irak, maka Indonesia punya peluang lolos Piala Dunia lebih besar. Akan tetapi tuan rumah ronde 4 adalah Qatar dan Arab Saudi, yang mana masalah non-teknis juga sering bermunculan. Akan tetapi semoga saja tidak ada lagi masalah non-teknis yang merugikan timnas Indonesia lagi saat bermain di tanah Arab. Karena sejatinya timnas Indonesia lebih mudah menghadapi negara Timur Tengah. Karena secara data yang ada statistik timnas jauh lebih baik saat berhadapan dengan negara Timur Tengah. Ya terlepas dari itu semua, mari kita terus mendukung tim nasional sepak bola Indonesia. Semoga impian kita semua lolos Piala Dunia terwujud di tahun ini. Beberapa media Eropa juga banyak yang memprediksikan bahwa kita Indonesia bisa memberi kejutan di ronde 4. Semoga para pemain timnas Indonesia bisa dalam kondisi yang prima saat ronde 4 nanti. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya.